Jadilah orang yang dapat menghargai sesama makhluk di alam semesta. Jangan sampai kita tidak menyadari akan adanya makhluk lain di sekitar kita, karena kesalahan sedikit saja dengan makhluk tersebut akan menjadi malah bahaya buat kita. Seperti cerita kali ini yang akan saya bacakan, di mana mereka merasa terganggu oleh ketidaksopanan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang ditulis oleh Kang Holil yang berjudul Akibat Kencing Sembarangan. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Awal mula kejadian adanya beberapa pemuda-pemudi di suatu kampung. Mereka semua berkumpul di sebuah pos di dekat hutan perbatasan untuk melaksanakan perjalanan ke tempat di mana mereka akan ditugaskan dalam pekerjaannya. Begitu juga dengan diriku yang ikut serta dengan mereka. Perkenalkan, namaku Agung. Ucapku memperkenalkan diri kepada mereka. Oh iya mas, aku Uci, ini Nana, dan itu Eka, jawab Mas Uci. Masnya mau kerja juga ya mas? Tanya Mas Uci. Iya Mas Uci, sepertinya aku akan ditugaskan di tempat yang sama dengan Mas Uci dan juga yang lainnya. Wah, bagus itu Ci. Berarti semakin banyak teman lah kita di sana, ujar Nana. Iya mas, jawabku. Jemputannya belum datang ya mas? Tanyaku. Iya mas, belum juga datang nih. Akhirnya kita semua menunggu kembali di pos tersebut. Banyak perbincangan yang kita lakukan sembari menunggu jemputan tiba. Mas Uci menceritakan semua pengalaman kerjanya di tempat kerjanya dahulu. Begitu juga dengan Nana yang menceritakan kejadian-kejadian saat bekerja di sebuah PT. Dan Eka pun tak mau kalah dengan cerita pengalaman-pengalaman menyeramkannya. 30 menit sudah menunggu. Kini mobil jemputan pun akhirnya datang. Kita semua bergantian memasuki pintu mobil jemputan itu. Satu persatu memasuki mobil tersebut dengan tertib. Setelah masuk, akhirnya aku pun duduk sebangku dengan Mas Uci dengan posisi di pinggir dekat jendela. Karena aku memilih di pinggir, karena aku masih ingin melihat pemandangan-pemandangan melalui jendela. Dan di seberang bangkuku atau di seberang bangku Mas Uci ada Eka dan juga Nana. Perbincangan demi perbincangan aku lanjutkan. Sepanjang perjalanan sembari aku memandangi indahnya pemandangan di sepanjang jalan. Sedang asik aku memandangi pemandangan di luar. Aku seperti merasakan hawa tidak mengenakan.
Aku seperti melihat ada sosok yang memperhatikan kami yang berada di dalam mobil ini. Aku terhanyut dalam pikiran tidak mengenakan itu, dan saat aku menengok ke sampingku, ternyata mereka sudah terlelap tidur. Ingin rasanya aku tidur dan memejamkan mata agar aku tidak merasakan seperti diawasi. Namun semua itu sama sekali tidak bisa aku lakukan. Dalam pejaman mataku, aku merasakan ada hawa negatif yang seakan-akan mendekat ke arahku. Namun saat aku membuka mataku, tidak ada sesuatu di sekitarku. Namun hawa itu masih sangat bisa kurasakan. 3 jam perjalanan, akhirnya aku sampai ke tempat tujuanku. Dan saat kami turun dan mulai memasuki mes yang disediakan, kejadian janggal menghampiri kami. Tiba-tiba Mas Uci merintih kesakitan di bagian alat vitalnya. Mas Uci merasakan alat vitalnya seperti dipukul, diremas, dan seperti ada yang menggigitnya. Kami semua panik dengan kejadian tersebut. Begitu juga dengan Pak sopir yang menjemputku tadi. "Mas Uci, kamu kenapa?" tanyaku panik. "A- anu, anuku sakit banget Mas Agung," jawab Mas Uci. "Apa Mas Uci menahan pipis Mas?" tanyaku. "Dari kapan Mas? Kenapa tidak bilang pada Pak sopir kalau mau pipis?" tanyaku. Tidak Mas Agung, aku tidak menahan pipis. Malah aku tidak ingin pipis Mas. Tapi kenapa tiba-tiba anuku sakit banget Mas? Rasa sakitnya seperti menusuk ke ulu hati Mas. Jelas Mas Uci. "Tahan ya Mas, kita masuk dulu ya, biar Masnya bisa istirahat dulu," ucapku. "Mas, tolongin Mas Uci, ayo kita bawa masuk terlebih dahulu," ucapku meminta tolong. Mereka pun setuju dan membopong tubuh Mas Uci untuk masuk ke dalam rumah. Namun lagi-lagi aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aku merasakan ada sosok yang tak kasat mata berada di sekitarku. Maka aku putuskan untuk pergi keluar dan meminta tolong pada Eka dan juga yang lainnya untuk menjaga dan sebisa mungkin menenangkan Mas Uci. Aku beserta Nana dan Pak sopir berada di luar akar akan di sekitar sini ada dokter atau bidan. Namun jawaban Pak sopir sangat membuatku dan Nana sedikit kecewa karena di tempat ini tidak ada dokter ataupun bidan. Apabila ada yang sakit, mereka harus pergi ke pusat kota untuk berobat. Namun saat aku gelisah memikirkan jalan keluar buat Mas Uci, Pak sopir pun berkata, "Aku seperti merasakan aura negatif pada Uci," kata Pak sopir. Sontak aku terkejut mendengar ucapan itu, karena aku juga merasakan hal yang sama dengan Pak sopir. "Bagaimana Bapak bisa tahu Pak?" tanyaku. "Bapak sudah lama antar jemput karyawan dek, jadi Bapak tahu dan bisa merasakan aura positif ataupun aura negatif. Aura negatif dari tingkah orangnya juga Bapak bisa menilai. Begitu juga aura negatif dari makhluk tak kasat mata," jelas Pak sopir. "Lantas, menurut Bapak yang ada pada Uci itu aura negatif bawaan tubuhnya atau mungkin aura negatif yang disebabkan oleh makhluk lain?" "Ada kemungkinan itu aura dari makhluk lain yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Walaupun kami sedang memperbincangkan tentang Uci,
Namun aku masih bisa mendengar teriakan Uci yang merintih kesakitan. Teriakannya begitu keras yang membuat orang di dalam terlihat panik. Jelas panik, bukan hanya mereka saja yang panik. Kami yang berada di luar pun sangat panik dan teriakan Uci. Namun kami sebisa mungkin memecahkan apa yang sebenarnya terjadi. Rasa penasaranku ingin menanyakan pada Nana apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Uci sebelum berangkat ke sini. Namun rasa tidak enak untuk menanyakan menghampiriku. Rasa khawatir kalau aku dibilang tidak sopan apabila aku ingin tahu tentang urusan Uci. Namun terlihat raut wajah Nana seperti ingin menceritakan sesuatu. Namun Nana seperti merasa canggung, takut Nana akan tersalahkan apabila kami tahu yang sebenarnya. Dalam kediaman, aku dan Nana, Pak sopir pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Nana. Mas, sebenarnya apa yang dilakukan Mas Uci sebelum berangkat ke sini? Tanya Pak sopir. Nana terdiam sejenak dan enggan menceritakannya. Entah karena Nana tidak tahu atau mungkin karena Nana takut. Sudah mas, cerita saja, biar kita cari jalan keluarnya bersama-sama, ucapku. Nana sedikit menarik napasnya sebelum menceritakan yang dilakukan oleh Mas Uci sebelum keberangkatannya. Kita kembali ke 2 hari sebelumnya. Mas, mas, teriak Nana memanggil Mas Uci. Iya nak, ada apa? Jawab Mas Uci. Ada yang nyari ini mas, ucap Nana. Siapa nak? Tanya Mas Uci. Pak Ade yang waktu itu menawarin pekerjaan, jawab Nana. Tunggu gitu, masnya lagi di kamar mandi dulu, jelas Mas Uci. Iya mas, sudah aku sampaikan. Aku mau ke tempat ibu dulu ya mas, kata Nana. Akhirnya aku pergi meninggalkan Mas Uci dengan Pak Ade. Entah pembicaraan apa yang mereka bicarakan. Namun pada saat Nana tidak merasakan adanya keanehan atau adanya rencana jahat untuk kami. Saat aku kembali, Pak Ade hendak pulang. Namun Pak Ade berbicara pada Mas Uci. Sekalian aja Ci, ajak adik dan saudaramu, ucap Pak Ade. Maksud bapak si Nana sama si Eka? Tanya Mas Uci. Iyalah Ci, emang masih ada lagi saudara laki-lakimu? Tanya Pak Ade. Tidak ada sih Pak, jawab Uci sembari menggaruk kepalanya. Ya sudah, nanti besok kumpul di pos di perbatasan hutan ya, kata Pak Ade. Kalau aku ikut kerja emang tidak merepotkan Pak? Tanya Nana. Asal kamu niat dalam bekerja itu tidak akan merepotkan nak. Lagi pula bapak tahu kalian-kalian ini adalah anak-anak yang pekerja keras. Makanya bapak menawari kalian pekerjaan, jelas Pak Ade. Iya pak, nanti aku kabarin Eka juga pak, kata Mas Uci. Ya sudah, bapak pamit dulu ya. Jangan lupa besok jam 4 kalian kumpul di pos ya, ucap Pak Ade sembari meninggalkan kami. Bersambung. Kita saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah membantu mengembangkan channel ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen dan juga share ke media sosial teman-temannya. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.